Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. نحمد الله سبحانه وتعالى wa nashkuruhu, kita senantiasa memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini kenikmatan yang besar, keutamaan yang sangat besar sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah merupakan karunia, keutamaan. Dzalika fadlullah. Itu adalah merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mensyukuri kenikmatan ini. Kita masih bisa untuk meneruskan pelajaran kita. Itu pelajaran mulakhas al-fiqhi li Syekh Saleh hafizahullah ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala kita akan teruskan kembali pembahasan kita al-mulakhas al-fiqhi
Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas yaitu masih pada bab fi adabil masyi ila shalah. Adab masyi berjalan ketika akan melaksanakan sholat. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa Syekh Shalih hafizahullah taala di sini menyebutkan tentang adab-adab ketika seseorang akan melaksanakan sholat, dan juga adab-adab ketika seseorang berada di dalam masjid. Ketika seseorang berada di dalam masjid. Nah, pembahasan yang telah kita bahas yaitu yang diantaranya dikatakan oleh hafizahullah taala seseorang ketika berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, falyakun dzalika bisakinah wa waqar, maka hendaklah dia mendatanginya dengan sakinah, dengan tenang, waqar, sopan. Dikatakan oleh hafizahullah taala was-sakinah hiya at-tuma'ninah wa ta'anni fil masyi. Sakinah yaitu tenang, perlahan-lahan di dalam berjalan, tidak terburu-buru. Wal waqar yaitu ar-razanah. Setelah kita bahas itu razanah itu baik di dalam tingkah lakunya. Wal hilm, santun. Wa ghaddul basar, menundukkan pandangannya ketika ada wanita yang bukan mahramnya, tundukkan pandangannya ketika menuju ke masjid. Wa khabdus saut, tidak mengeraskan suaranya, teriak-teriak ke sana kemari. Karena ini bukan merupakan adab seorang muslim, teriak-teriak ketika akan menuju ke masjid. Wakilatul iltifat. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas dikatakan oleh hafizahullah taala, wal yakun khurujaka ayyuhal muslim ila masjid mubakkiran. Hendaklah ketika engkau keluar menuju ke masjid yaitu sedini mungkin. Litudrika takbiratul ihram, agar seseorang mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian yang di antara yang telah kita bahas yaitu adab ketika menuju ke masjid. Dikatakan oleh hafizahullah taala, wa idza wasalta babal masjid faqaddim rijlaka al-yumna inda ad-dukhul. Ketika engkau memasuki ke masjid, maka dahulukan kaki yang kanan inda ad-dukhul, ketika akan masuk. Dalilnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yuhibbu at-tayammun. Nabi alaihi salatu wasallam menyukai mendahulukan yang kanan. Ini sesuatu yang baik. Nabi alaihi salatu wasallam selalu mendahulukan yang kanan. Dan juga seseorang ketika memasuki masjid, maka dahulukan kaki yang kanan. Ketika keluar, maka dahulukan kaki yang kiri. Juga sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa Anas mengatakan, minas sunnah idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Kemudian Anas juga menyebutkan kembali wa minas sunnah
idza kharajta minal masjid fabda birijlika al-yusra. Anas bin Malik mengatakan termasuk sesuatu yang disunnahkan. Sahabat apabila mengatakan minas sunnah, maka yang dimaukan adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ucapan Anas di sini ada hukum rafa' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhalta masjid fabda birijlika al-yumna. Mau ketika akan melaksanakan sholat misalkan, ketika mau belajar misalkan ta'lim sebagaimana yang kita lakukan sekarang, ketika akan masuk biasakan dahulukan kaki yang kanan. Karena seseorang apabila dia akan membiasakan akan terbiasa ke depannya, akan terbiasa, otomatis kanannya akan dimulai. Kemudian dikatakan oleh hafizahullah taala, wa idza dakhalta masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atain tahiyatul masjid. Apabila engkau masuk ke masjid, maka janganlah duduk sampai engkau salat dua rakaat. Dua rakaat di sini yaitu salat tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul masjid? Tahiyat artinya menghormati masjid. Salatnya salat apa saja terserah, mau salat tahiyatul masjid misalkan, atau salat qabliyah ketika adzan zuhur, kalau mau masuk ke masjid salat qabliyah 2 rakaat misalkan, itu cukup pengganti dari tahiyatul masjid. Yang penting kau salat 2 rakaat. Nah. Kemudian adab dalam masjid bagaimana dikatakan oleh hafizahullah taala, "Tsumma tajlis tantadhirus shalah." Kemudian duduklah, tunggu salat. Nah. Wa takun hala julusika fil masjid liintidaris shalah mushtaghilan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an. Nah. Dan hendaklah keadaan dudukmu di dalam masjid ketika engkau menunggu salat mushtaghilan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an, disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disibukkan dengan membaca Al-Qur'an. Wa tajannubil abas, dan jauhilah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika kita berada di dalam masjid menunggu waktu sholat, maka sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah baitullah, rumah Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid. Maka ketika kita berada di masjid, kita ini tamu Allah. Maka sibukkan diri kita ketika menunggu sholat dengan berzikir, membaca Al-Quran. Jauhi sesuatu yang tidak bermanfaat, obrolan-obrolan yang sia-sia, atau bahkan obrolan-obrolan yang terdapat kemungkaran di dalamnya, ghibah, namimah misalkan. Obrol di masjid, namimah, mengadu domba si fulan dengan si fulan, atau ghibah atau yang lainnya, maka jauhi adab seperti ini. Nah. Qala hafizahullah taala. Kita teruskan kembali bahasan kita. Baik. Qala hafizahullah taala, wa fi hal intidarika as-salah fil masjid la takhud fi ahaditsid dunya. Keadaanmu ketika engkau menunggu salat di dalam masjid,
la takhud fi ahadits dunya. La takhud, jangan berbincang-bincang, ngobrol dengan urusan-urusan dunia. Li'annahu warada fil hadis anna dzalika ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena terdapat hadis bahwa itu yang mengobrol dalam masjid bisa memakan kebaikan, bisa menghilangkan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Nah, hadis ini hadis ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, itu hadis la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali. Yaitu hadis yang tidak ada sanadnya. Nah, juga bisa dikatakan hadis yang palsu, karena hadis ini hadis tidak ada sanadnya. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis la aslalah, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih fi ad-dha'ifah, hadis-hadis dhaif. Dan juga disebutkan oleh para ulama yang sebelumnya, itu oleh Iraqi, menyebutkan dari ulama alul hadis al-Iraqi bahwa hadis ini juga sama, la aslalah, tidak ada asalnya sama sekali. Nah, ketika seseorang menunggu sholat di masjid, la takhud fi ahadits dunya, jangan dia berbincang-bincang, ngobrol dengan perkara dunia, lebih-lebih jual beli di dalam masjid. Fa hadza muharram, ini perkara yang haram, sebagaimana dikatakan oleh Imam Shan'ani dan juga Imam Syaukani. Dan Nabi SAW melarang. Di sana terdapat dalam hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an syira wal bai' fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di dalam masjid. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahu Allahu tijaratak." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila kalian melihat orang yang jual beli di dalam masjid, la arbahullahu tijarata, semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Ini dalil larangan seseorang jual beli di dalam masjid. Nah, karena Nabi SAW mengatakan, innama buniyatil masjid lima buniyat lahu. Sesungguhnya dibangun masjid, yaitu dibangun sebagaimana digunakan masjid itu ini untuk ibadah, salat di dalamnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jangan jadikan masjid seperti pasar, jual beli. Nah, baik jual beli secara langsung, ada penjualnya, ada pembelinya, atau penjualnya pembelinya tempat lain dengan menggunakan handphone misalkan. Ini sama jual beli. Yang seharusnya di dalam masjid orang berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat di dalamnya, dia malah jual beli. Nanya harga ini bulan, harga ini berapa, pesan barang ini, pesan barang itu di dalam masjid, pada haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, apabila ada orang yang melihatnya,
ucapkan kepada dia, la arbahallahu tijaratan. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam jual belimu. Didoakan dengan kejelekan oleh orang yang melihatnya. Dan juga berbincang-bincang di dalam masjid, walaupun tidak ada transaksi jual beli, akan tetapi berbicara permasalahan-permasalahan bisnis, dikatakan oleh para ulama perkara ini makruh. Kalau jual belinya fahadah haram. Sedangkan ngobrol perkara bisnis, kamu jualan apa? Saya jualan ini. Satu kartunnya seperti ini. Satu kartunnya harganya segini. Fahadah makruh. Nah, berbincang-bincang permasalahan bisnis di dalam masjid. Wa qad warada fil hadits al-akhar anna al-'abda fi salatin ma dama yantadiru as-salah wal malaikatu tastaghfir lahu fala tufarrit ayyuhal muslim fi hadha ath-thawab wa tudayyi'hu bil 'abath wa ishtighal bil qil wal qal. Dikatakan oleh hafizallahu taala, dan juga terdapat hadis yang lain, keutamaan seseorang menunggu waktu salat. Anal abda, sesungguhnya apabila seorang hamba fi shalah ma dama yantadiru shalah, ketika dia menunggu waktu salat, wal malaikatu tastaghfir lahu, malaikat meminta kepada Allah agar diampuni orang ini. Fala tufarrit ayyuhal muslim, maka jangan disia-siakan ayyuhal muslim fi hadats thawab, dengan pahala ini. Wa tudayyi'hu bil abath, menghilangkannya dengan sesuatu perkara yang abas, yang sia-sia. Wa ishtighal bil qil wal qal, dan juga disibukkan dengan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Qala hafizahullahu ta'ala, wa idza uqimatis shalah faqum ilaiha inda qawlihi al muadzin qad qamatis shalah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك. هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، وإن كان لا يراه حال الإقامة، والأفضل ألا يقوم حتى يراه. Dikatakan hafizahullah ta'ala, idza uqimatis shalah, apabila salat itu dilaksanakan, ini qomat, faqum ilaiha, maka berdirilah. Inda qaulil muadzin, ini ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam yaf'alu dzalik, melakukannya. Wa in kumta inda badil iqamah fala ba'sa bidzalik. Apabila engkau berdiri inda badil iqamah, ketika dimulai iqamah, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Dan Imam Malik rahmatullahi taala alaih mengatakan bahwa di sana tidak ada dalil tentang tahdid, sehingga seseorang boleh ketika iqamat langsung kemudian dia berdiri, Allahu Akbar misalkan muadzin mengucapkan iqamah baru langsung dia berdiri, ataupun ketika qad qamatis shalah dia berdiri. Dua-duanya jaiz. Dua-duanya jaiz. Hada idza kana al-ma'mum yara imam. Ini apabila makmum
melihat imam. Nah, fa in kana la yarahu hal iqamah, apabila makmum tidak melihat ketika iqamat, wal afdal alla yakum hatta yarahu. Yang afdal makmum tidak berdiri sampai melihat imam. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarani." Muttafaqun alaih. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza uqimatis shalah," apabila salat dilaksanakan, fala taqumu, janganlah kalian berdiri, hatta tarani, sampai kalian melihat aku, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apabila makmumnya di luar, misalkan. Kalau makmumnya di dalam masjid, misalkan, nah, imam berdiri, maka ini merupakan tanda bahwa sholat dilaksanakan. Nah, memberikan aba-aba kepada muadzin, qomat sholat, qomat, dilaksanakan sholat. Nah. Sedangkan apabila imam berada di luar, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taqumu hatta tarani, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Kalau sudah imam itu datang, dilihat, datang, maka qomat. Nah, jangan imam belum ada, belum datang, qomat. Makmumnya nunggu, ini imamnya siapa? Jangan seperti itu. Tunggu, ketika imam datang, baru dia qomat. Ketika imam datang, baru dia qomat, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taqumu hatta tarani. Qala hafizahullahu ta'ala, ayyuhal muslim, ihris an taquna fi as-saffil awwal. Ayyuhal muslim, ihris an taquna fi as-saffil awwal, senantiasa engkau berada di shaf yang pertama. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida wa as-saff al-awwal, thumma la yajidu illa ayastahimu alayhi, lastahamu." Muttafaqun alaih. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Law ya'lamu an-nas ma fi an-nida wa as-saff al-awwal," seandainya manusia itu mengetahui ma fi an-nida wa as-saff al-awwal, dari panggilan adzan dan juga shaf yang pertama, tsumma lam yajidu illa yastahimu alaih, dan dia tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya dia akan mengundinya. Ini merupakan dalil tentang keutamaan shaf yang pertama. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mengetahui pahala di dalamnya, dalam shaf awal, mereka tidak mendapatkan kecuali diundi, akan diundi. Siapa yang duluan? Oh, saya yang duluan, masuk ke depan. Kenapa? Karena pahalanya besar. Dan juga di sini akan disebutkan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, baik. Lau ya'lamun nas ma fi nida wa shaf al-awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih, lastahamu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih min hadis Abi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu sufufi rijal awwaluha. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijal awwaluha, sebaik-baiknya shaf laki-laki itu pertama.
Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Ini dalil juga yang menunjukkan tentang keutamaan shaf yang pertama. Keutamanya sangat besar. Orang berlomba-lomba ingin mendapatkan shaf awal. Karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu berbeda-beda. Orang yang mendapatkan shaf yang pertama dengan shaf yang terakhir tentu berbeda pahalanya, lebih banyak shaf yang pertama. Orang yang rumahnya jauh ketika melaksanakan sholat dengan orang yang rumahnya dekat ketika dia melaksanakan sholat ke masjid, pahalanya lebih banyak orang yang rumahnya jauh. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika seseorang pergi ke masjid akan melaksanakan sholat Jumat, orang yang berangkat lebih awal itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang berangkat di akhir. Bahkan orang yang berangkat fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Jam yang pertama dia seperti berkurban satu ekor unta. Yang terakhir, jam terakhir dia seperti berkurban seekor telur. Berapa perbedaan antara dari harga saja, harga unta dengan harga satu butir telur, jauh berbeda. Dengan ini pahala dalam seorang melaksanakan sholat berjamaah itu berbeda-beda. Shaf yang pertama lebih afdal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Dan sejelek-jeleknya shafnya laki-laki adalah paling akhir. Dikatakan oleh para ulama, sejelek-jeleknya di sini yaitu dari segi pahalanya. Pahala yang lebih yang shaf depan maka lebih banyak. Yang di belakang pahalanya berbeda dengan pahala yang diberikan kepada orang yang sholat di shaf yang belakang. Bahkan yang saya pernah menjumpai di negeri Yaman itu ketika setengah jam sebelum sholat shaf awal sudah penuh, tidak ada celah satupun. Semangatnya mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, dalam ibadah. Setengah jam sebelum sholat shaf awal sudah penuh. Nah, sholat wajib ataupun ketika melaksanakan sholat tarawih itu 1,5 jam sebelum sholat sudah penuh. Nah, kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan di dalam melaksanakan sholat pada shaf yang pertama. Berlomba-lomba. Wa qala hafizahullahu ta'ala wahris 'ala al-qurbi min al-imam. Nah, dan nantiasa engkau berada dekat dengan imam ketika sholat. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyaliyani minkum ulul ahmam wan nuha. Hendaklah berada di belakangku orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang cerdas. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian masail yang berkaitan tentang shaf, bahwa yang afdal shaf itu sebelah kanan imam. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kami salat di belakang Nabi alaihi wasallam fa ahbabna ayakuna an yaminihi, maka kami menyukai berada di sebelah kanannya Nabi alaihi wasallam. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi wasallam. Mereka berada di shaf yang pertama dan mereka menyukai sebelah kanan. Nah,
Wa qala hafizahullah taala hadza binisbah lirrijal. Yani untuk kaum laki-laki afdal di awal, shaf yang pertama. Wa amma binisbah lil mar'ah, sedangkan binisbah lil mar'ah perempuan, fasaful akhir min as-sufufin nisa afdalul laha, maka shaf yang terakhir itu afdal laha untuk perempuan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu sufufir rijal wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baiknya shaf wanita itu di akhir. Li'anna dzalika ab'adu laha an ru'yatir rijal. Karena apabila wanita berada di shaf yang paling akhir, ab'ad, lebih jauh dari penglihatan laki-laki. Nah, dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, ini apabila ketika sholat di depannya laki-laki, di belakangnya wanita, ada sutra, ada penutup, di belakangnya wanita. Maka ketika sholat ada laki-laki ada wanita, maka yang afdal laki-laki paling depan. Nah, wa syarru akhiruha, yang jelek paling belakang. Itu yang paling jelek. Kenapa? Karena yang paling belakang itu lebih dekat kepada wanita. Nah, lebih dekat kepada wanita. Berbeda dengan wanita, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baiknya shaf laki-laki perempuan adalah paling akhir. Dan sejelek-jeleknya shaf wanita itu paling awal ketika sholat bersama laki-laki, sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah taala, li'anna dzalika ab'adu laha an ru'yatir rijal, karena lebih jauh dari pandangan laki-laki. Sedangkan apabila laki-laki wanita sholat sendiri, nah, maka dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, maka shaf yang pertama bagi mereka afdal. Shaf yang pertama bagi mereka afdal. Kenapa? Karena tidak ada illahnya. Illah wanita ketika sebabnya wanita sholat afdalnya paling akhir agar tidak lebih dekat dengan laki-laki, maka yang paling ujung maka afdal. Sedangkan apabila wanita sholat dengan sendirinya, tidak bercampur dengan laki-laki, maka dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, shaf yang pertama afdal, sebagaimana keumuman di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan shaf yang pertama. Keutamaan shaf yang pertama. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan mulakhas fikih tentang adab menuju ke masjid ketika melaksanakan salat. Insyaallah taala kita teruskan nanti pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.